wabarakatuh. Saya Bagus Fajarudin, NPM 1911080040. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, konseling Latin, Diene, Emsui, dan Davisui. Di seluruh Amerika Latin, migrasi penduduk Eropa, Afrika, dan penduduk serta percampuran berikutnya dengan kelompok penduduk asli telah menghasilkan berbagai fenotipe. Dengan demikian, ciri-ciri fisik orang Latin sangat bervariasi dan mencakup karakteristik kelompok pribumi, orang kulit hitam, Asia, dan orang Eropa berkulit putih. Menurut sensus AS, ada 50,5 juta Hispanik Amerika, 63% di antara berasal dari Meksiko, 9,2% dari Puerto Rico atau keturunan Puerto Rico, 3,5% memiliki keturunan Kuba, dan 16% berasal dari Amerika Tengah dan Selatan. 2011 D. Sekitar 37% orang Latin adalah migran. Yang kedua, karakteristik dan kekuatan. Pada bagian berikut kami mempertimbangkan karakteristik, nilai, dan kekuatan individu Latin Diane dan mempertimbangkan implikasinya dalam pengobatan. Ini adalah generasi dan penerapannya perlu dinilai untuk setiap klien atau keluarga. Selanjutnya, nilai dan karakteristik budaya. Pengembangan dan pemeliharaan hubungan antara pribadi sangat penting bagi budaya Latin Diane. Vender 2005, Sanchez, Garcia, dan Frini 2010, Vincent Pena, dan Jayai 2010. Biasanya terdapat rasa hormat dan kasih sayang yang dalam di antara jaringan besar keluarga dan teman. Selanjutnya, struktur keluarga. Orang Latin sering ditinggal dalam rumah tangga yang memiliki 5 atau lebih anggota. Sensus AS Brunei 2010 Keluarga Latin Diane tradisi berbentuk hierarki dengan kewenangan khusus diberikan kepada orang tua, anggota keluarga yang lebih tua, dan laki-laki. Di dalam keluarga, peran seks digambarkan dengan jelas. Ayah biasanya adalah figur orientas utama. Anak-anak diharapkan untuk patuh dan biasanya tidak terlibat dalam keputusan keluarga. Orang tua mungkin mengharapkan remaja bekerja untuk membantu memenuhi kewajiban keuangan keluarga. Likowitz, Roma, Corona, Au, dan Sigmund 2000. Orang tua membalas dengan menyediakan bagi anak-anak hingga dewasa muda dan bahkan setelah menikah. Jenis hubungan timbal balik ini adalah harapan seumur hidup. Anak-anak yang lebih besar diharapkan untuk merawat dan melindungi adik-adik mereka. Kakak perempuan sering berfungsi sebagai ibu pengganti. Perilaku seksual remaja perempuan sangat dibatasi, sedangkan anak laki-laki diberikan kebebasan yang lebih besar. Pernikahan dan menjadi orang tua sering kali terjadi di awal kehidupan dan dipandang sebagai pengaruh yang menstabilkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan. Penjelasan selanjutnya yaitu harapan peran gender. Orang Latin sering mengalami konflik peran gender. Dalam budaya Latin tradisional, laki-laki diharapkan menjadi kuat, dominan, dan pemberi nafkah bagi keluarga, atau kata lainnya machismo. Sedangkan perempuan diharapkan menjadi pengasuh, tunduk pada laki-laki, dan rela berkorban, atau marianismo. Akulturasi juga dapat meningkatkan konflik peran, misalnya dalam keluarga di mana suami dan istri sama-sama mengalami akulturasi. Mungkin terdapat lebih sedikit penghindaran konflik dan ekspresi perasaan yang lebih terbuka selama pertengkaran. Implikasinya, terapis harus mengeksplorasi tingkat kepatuhan klien terhadap norma gender tradisional, serta pandangan para gender di antara anggota keluarga. Penting untuk mempertimbangkan potensi dampak akulturasi pada hubungan perkawinan, terutama untuk laki-laki dan perempuan. Konflik peran kemungkinan besar terjadi jika laki-laki tidak bekerja atau jika perempuan bekerja atau keduanya. Konselor harus bisa membantu keluarga, terutama laki-laki, dalam menghadapi kecemasan terkait hubungan perubahan peran.
Selanjutnya, nilai-nilai spiritual dan religius. Orang Latin sering percaya bahwa kemalangan hidup tidak bisa dihindari dan merasa pasrah pada nasib mereka atau disebut juga dengan fatalisme. Beberapa kelompok Latin-Diana percaya bahwa roh jahat menyebabkan masalah kesehatan mental dan bergantung pada praktik penyembuhan asli. Fatalisme sendiri dapat dilawan dengan penekanan ayudet, Q-daste ayudara, yang setara dengan Tuhan membantu mereka yang membantu dirinya sendiri. Praktik penyembuhan adat juga dapat dimasukkan ke dalam proses terapeutik. Implikasinya, komunikasi tatap muka atau kontak pribadi lainnya lebih berhasil daripada materi tertulis karena banyak orang tua memiliki keterampilan literasi bahasa Spanyol yang terbatas. Kepercayaan berkembang secara perlahan dan penting untuk mengidentifikasi dan mendukung kekuatan keluarga daripada fokus pada kekurangannya, dan juga mengubah strategi pembelajaran agar sesuai dengan nilai budaya, yaitu kerjasama. G. Kekuatan budaya. Kebanyakan anak Latin-Diana tumbuh dalam keluarga dengan dua orang tua, seringkali didukung oleh sistem kekerabatan yang kuat. Nilai-nilai Latin-Diana tradisional sangat menekankan pada penciptaan suasana yang harmonis dan selaras dalam sistem keluarga. Personalisme mengacu pada gaya komunikasi yang dipersonalisasi yang ditandai dengan interaksi saling menghormati, saling bergantung dan kooperatif. Tantangan khususnya mempertimbangkan tantangan yang sering dihadapi oleh orang Latin-Diana dan mempertimbangkan implikasi dalam pengobatan. Stigma terkait dengan penyakit mental. Gejala depresi sering terjadi di kalangan Latinas, dengan 53% melaporkan gejala sedang hingga berat. Statistik seperti ini mengkonfirmasi kebutuhan akan dukungan kesehatan mental di antara orang Latin. Namun, stigma budaya yang terkait dengan penyakit mental, termasuk ketakutan bahwa obat-obat psikiatri dapat menyebabkan kecanduan, mengakibatkan keengganan untuk mencari pengobatan. Selain itu, orang-orang Latin kurang memanfaatkan sumber daya untuk anak-anak mereka. Implikasinya, dokter dapat mengantisipasi dan membantu melawan stigma yang terkait dengan penyakit mental dengan meluangkan waktu untuk membangun hubungan dan memberikan pendidikan psiko tentang pendekatan terapeutik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang terakhir, yaitu konflik akulturasi. Seperti banyak kelompok etnis minoritas, orang Latin sering dihadapkan pada nilai-nilai masyarakat yang mungkin berbeda dari mereka. Selain itu, khususnya hubungan dengan keluarga dan teman, hilangnya sumber daya yang mendukung, ketidakmampuan bahasa, pengangguran, dan konflik budaya semuanya berfungsi sebagai pemicu bagi para imigran baru. Beberapa mempertahankan orientasi tradisional mereka, sedangkan yang lain mengasimilasi dan menukar praktik dan nilai budaya asli mereka dengan budaya tuan rumah. Perbedaan akulturasi di antara anggota keluarga dapat menimbulkan stres dalam unit keluarga. Tingkat akulturasi klien memiliki implikasi penting untuk pengobatan, terutama selama terapi awal, dan dapat mempengaruhi baik persepsi maupun tanggapan terhadap konseling. Misalnya, orang Latin dengan akulturasi minimal mungkin mengalami kesulitan untuk terbuka dan mengungkapkan diri atau mendiskusikan masalah mereka secara mendalam, dan mungkin percaya bahwa konseling hanya akan memakan waktu satu sesi. Aliansi terapeutik dapat ditingkatkan dengan memulai hubungan konseling dengan cara yang formal dan bekerja untuk membangun kepercayaan sebelum komprehensif dari masalah yang disajikan atau wawancara ekstensif mengenai topik sensitif. Diskusi tentang preferensi untuk perempuan atau laki-laki juga dapat didiskusikan selama sesi awal. Akulturasi dapat dinilai dengan menanyakan tentang latar belakang klien, status generasi, riwayat tempat tinggal, alasan imigrasi, orientasi agama, sejauh mana dukungan keluarga besar, dan informasi lain yang berkaitan dengan akulturasi. Terapis perlu menentukan tingkat kepatuhan baik pada nilai-nilai tradisional maupun budaya minoritas. Selanjutnya yaitu rasisme dan diskriminasi. Karena retorika anti-imigrasi, orang Latin sering dipandang sebagai kelompok etnis yang paling menderita diskriminasi. Stresor seperti rasisme dan diskriminasi dapat
dapat menyebabkan kesulitan emosional, terutama bila dikombinasikan dengan konflik akulturasi. Selanjutnya yaitu masalah linguistik. Bukti yang cukup menunjukkan bahwa hasil penilaian dapat